Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Ardian Kurniawan, dalam seri mata kuliah Morfologi Bahasa Indonesia. Setelah sebelumnya kita berdiskusi tentang apa itu ilmu morfologi, kemudian konsep dasar morfem, dan melangkah lebih jauh tentang kaidah penentuan suatu morfem bahasa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi terkait hal yang sifatnya lebih praktis, yaitu tentang proses morfologis. Namun, saya tidak akan langsung melangkah pada kasus-kasus bahasa untuk Anda telaah, tetapi saya ingin memberikan sedikit wawasan atau gambaran umum tentang proses morfologis ini secara lebih konkret begitu ya, agar pemahaman kita bisa seragam. Nantinya saya ingin mendiskusikan proses morfologis yang lebih eh, terperinci, lebih detail, dan lebih spesifik dalam pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Nah, langsung saja saya akan diskusikan proses morfologis seperti apa sebenarnya. Proses morfologis disebut juga oleh sebagian ahli sebagai proses pembentukan kata. Kalau Anda membaca buku Harimurti Krida Laksana yang berjudul Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia, maka Anda akan temukan istilah proses pembentukan kata, bukan proses morfologis. Tapi dalam sejumlah referensi yang lain disebutkan sebagai proses morfologis. Masing-masing punya argumentasinya. Saya sendiri menggunakan proses morfologis di sini, bukan proses pembentukan kata. Karena yang saya ingin lihat adalah prosesnya. Sementara kalau dalam pembentukan kata yang ingin dilihat adalah ada pada hasil akhirnya. Jadi kalau proses morfologi yang dilihat adalah pertemuan antara morfem dengan morfem atau pertemuan antara bentuk bahasa yang satu dengan bentuk bahasa yang lain untuk menghasilkan suatu bentuk yang baru, yang lebih kompleks sifatnya. Dalam hal ini disebut sebagai kata oleh Krida Laksana. Jadi, apakah Anda ingin menggunakan terminologi proses morfologis atau terminologi proses pembentukan kata? Kedua hal ini memiliki rujukan yang sama. Selanjutnya, jadi ketika terjadi proses pembentukan kata atau proses morfologis ini, bahan dasar yang dibutuhkan adalah morfem. Kalau Anda adalah penganut linguistik struktural. Tetapi kalau Anda penganut linguistik fungsional, maka yang dikenal adalah leksem. Sama saja, baik mau mengatakan ini morfem atau bahan dasarnya adalah morfem atau bahan dasarnya adalah leksem, sama saja karena proses akhirnya akan terbentuk kata baru. Umumnya kata baru ini berwujud kata kompleks, tapi tidak eh, ada pula yang bentukan barunya bukan berupa kata kompleks tapi kata tunggal. Nanti coba kita lihat. Nah, di sini saya sudah gambarkan eh, karakteristik atau ciri-ciri ya dari proses morfologis itu sendiri. Jadi sekurangnya ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, dalam suatu proses morfologis umumnya berasal dari bentuk yang lebih sederhana. Jadi proses morfologis itu selalu melibatkan bentuk yang sederhana. Karena nanti pada akhirnya akan membentuk suatu bentukan yang kompleks ya. Jadi pasti berangkat dari sesuatu yang sederhana dulu. Bentuk yang sederhana itu nanti salah satunya akan menjadi tempat penggabungan dan yang satunya akan menjadi penggabung. Jadi ada yang dilekati dan ada yang melekat. Yang dilekati adalah tempat penggabungan, yang melekat adalah penggabung. Kira-kira begitu. Ciri yang kedua, ketika terjadi proses morfologis, maka akan berdampak pada perubahan makna. Jadi proses morfologis cenderung untuk mengubah makna suatu morfem yang awalnya misalnya hanya saya ambil contoh misalnya
ketika kata tidur gitu ya. Kata tidur adalah satu bentuk kata kerja termasuk dalam verba atau kata kerja yang artinya aktivitas yang tidak sadar ya, beristirahat. Katakan saja aktivitas beristirahat. Kita ambil makna secara umum. Tetapi ketika dia melekat pada afiks, dilekati oleh afiks di yang membentuk kata ditiduri, maknanya sudah berubah, bukan lagi berarti kata menjadi istirahat, tapi dia dikenai tindakan tidur itu. Atau ambil contoh misalnya makan. Makan adalah verba memasukkan bentuk sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Tetapi ketika kata makan dilekati oleh afiks an menjadi makanan, maknanya berubah. Yang dari awalnya adalah tindakan berubah menjadi benda gitu. Sesuatu yang dimakan. Bukan lagi tindakan memasukkan sesuatu. Bukan lagi proses makannya, tetapi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh orang yang memakan itu. Itu ciri yang kedua, yaitu dapat mengubah makna. Proses morfologis juga dapat menyebabkan perubahan bentuk. Misalnya tadi, makan menjadi makanan, yang awalnya hanya bentuk dasar menjadi kompleks, kemudian tidur menjadi ditiduri, tidur menjadi tertidur, atau makan menjadi makan-makan gitu ya. Kemudian rumah bertemu dengan sakit menjadi rumah sakit. Itu adalah perubahan bentuk dari yang dikatakan tadi, berubah bentuk dari sesuatu yang sederhana menjadi lebih kompleks sifatnya. Nah, tidak jarang proses morfologis juga menyebabkan perubahan kategori. Perubahan kategori adalah kelas kata. Jadi, tadi makan, kita ambil makan yang tadi kelas katanya verba, menjadi makanan. Jadi, menjadi nomina. Dari verba menjadi nomina. Sama juga dengan kata yang misalnya dari adjektiva, cantik, gitu ya. Kemudian menjadi kecantikan, nominal, hal yang berkaitan dengan cantik. Tetapi kalau dikatakan tercantik, maka dia akan menjadi kelas kata atau kategori. Silakan Anda pikirkan. Selanjutnya, proses morfologis. Ciri terakhir yang ingin saya sampaikan di sini tentang proses morfologis adalah suatu proses morfologis akan menyebabkan perubahan yang sifatnya teratur atau berpola. Jadi akan ada bentuk yang teratur, misalnya afiksasi, reduplikasi, itu sifatnya teratur dengan pola tertentu, dengan caranya tertentu. Jadi inilah ciri-ciri proses morfologis yang harus Anda pahami, bahwa dia, saya ulangi kembali, bahwa umumnya berasal dari bentuk yang lebih sederhana, kemudian proses morfologis itu dapat mengubah makna dan mengubah bentuk, juga dapat mengubah kategori kata yang membentuknya. Selanjutnya, perubahan itu bersifat teratur atau berpola. Nah, jika digambarkan berdasarkan perspektif Harimurti Krida Laksana, proses morfologis itu melibatkan 3 aspek. Jadi ada leksem yang menjadi bahan baku pembentukan katanya. Selanjutnya, leksem ini yang bergabung mengalami proses morfologis yang akhirnya membentuk suatu kata. Jadi menurut perspektif Krida Laksana, leksem itu sesuatu yang abstrak sifatnya. Dia belum jelas kriterianya, belum jelas kategorinya kemana gitu. Nah, makanya Krida Laksana lebih memilih menggunakan leksem.
Tapi kalau Anda mengikuti perspektif Ramlan atau Muslih atau Khair ya, atau perspektif linguis lainnya, maka akan ketemu di sini leksem akan berubah menjadi atau diganti menjadi morfem. Jadi ada pertemuan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain, kemudian terjadi proses morfologis yang menghasilkan suatu bentuk baru yang berupa kata. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, proses morfologis ini terjadi dalam banyak hal. Dan ini akan kita diskusikan nanti pada sesi-sesi pertemuan selanjutnya setelah pertemuan ini. Saya hanya akan menyampaikan atau hanya menyinggung bagian umum saja dari berbagai macam proses morfologis ini. Yang pertama yang bisa saya sebutkan adalah proses morfologis yang pertama itu bernama afiksasi. Afiksasi ini adalah proses morfologis yang melibatkan afiks dengan membubuhkan afiks. Afiks adalah imbuhan. Kita pasti pada pertemuan sebelumnya. Contohnya seperti apa? Di sini saya berikan garis abu. Anda bisa ikuti parah panahnya, kemudian akan muncul pada kata bercanda yang berwarna merah adalah afiksnya. Bercanda, jemari, makanan, pemakaman. Itu adalah bentuk proses afiksasi dengan membubuhkan afiks. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir. Selanjutnya, ada juga proses morfologis yang dilakukan dengan cara reduplikasi atau perulangan. Hasil dari proses morfologis berupa reduplikasi adalah kata ulang, yang bentuknya bisa dilihat pada kata makan-makan, terguling-guling, sayur-mayur, dedaunan, atau bentuk trilingga yaitu dar-der-dor. Ketiga, ada proses morfologis yang dinamakan komposisi. Komposisi ini adalah menyatukan satu morfem dengan morfem yang lain yang cenderung bersifat bebas. Misalnya pada kata rumah makan. Bisa juga muncul pada pertemuan bentuk bebas, kata dasar dengan kata pradasar atau bentuk pradasar, seperti daya juang. Ini itu yang dimaksud dengan komposisi. Selanjutnya ada pula proses pembentukan kata atau proses morfologis yang disebut dengan abreviasi. Abreviasi adalah penyingkatan. Wujudnya bisa berupa singkatan seperti KTP, bisa juga berupa akronim seperti pada rudal atau sebutan pendek seperti prof. Yang kelima yaitu proses morfologis yang disebut sebagai derivasi balik. Derivasi balik ini cukup menarik karena ada suatu proses derivasi yang awalnya positif, yang awalnya benar, lalu diubah, dijadikan derivasi yang efeknya adalah kekeliruan. Contohnya pada kata mengetik, yang dikatakan ketik, padahal seharusnya mengetik itu adalah terdiri dari afiks meng dengan morfem tik, 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 bukan ketik. Tapi masyarakat menganggap bahwa mengetik itu berasal dari afiks meng dan ketik. Nah, makanya di sini saya memberikan tanda asterik pada kata ketik untuk menunjukkan bahwa terjadi kesalahan itu bentuk yang keliru. Jadi yang benar, kata mengetik itu berasal dari kata tik yang dilekati afiks menasal. Ingat bahwa afiks menasal ketika bertemu dengan kata yang berpola suku tunggal, maka dia akan berubah menjadi nge. Maka secara otomatis ini kaidahnya adalah mengetik yang benar. Yang terakhir, proses morfologis yang ingin saya sampaikan adalah derivasi zero. Berbeda dari bentuk-bentuk yang lain yang cenderung menghasilkan
bentukan yang kompleks, derivasi zero, justru alih-alih menambahkan, dia mengurangi. Gitu. Jadi afix misalnya makan, sesungguhnya adalah bentuk kata kerja aktif yang bisa muncul dalam kata memakan. Namun, karena terjadi derivasi zero, afiks me dilesatkan, sehingga seolah-olah tidak ada afiks me-nya, padahal ada afiks me di sini. Kalau Anda melihat video saya sebelumnya atau materi saya sebelumnya, di situ saya sempat ada menuliskan tentang kata memakan dan makan. Jadi misalnya Ani memakan mangga dan Ani makan mangga itu mengacu pada makna yang sama. Dan ini disebut sebagai derivasi zero. Nah, itulah beberapa proses morfologis yang akan kita diskusikan pada sesi berikutnya. Namun, jika sempat, saya tetap akan fokus pada 3 proses morfologis, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Jika waktu kita memungkinkan, saya akan singgung abreviasi dan derivasi balik atau derivasi zero. Ini bisa disinggung dalam satu pertemuan yang lain. Semoga waktu kita memungkinkan. Jadi, jika tidak, saya akan lebih fokus pada afiksasi, reduplikasi, komposisi, karena menurut saya 3 aspek ini yang perlu Anda pahami untuk mengenali dasar-dasar ilmu morfologi. Nah, di sini saya akan lebih teknis. Ini agak membutuhkan waktu untuk menjelaskannya. Jadi, saya akan paparkan secara pelan agar Anda memahami. Jika dilihat, bahwa dalam proses morfologis itu melibatkan banyak bentuk. Nah, ini unsur dalam proses morfologis yang terlibat ketika kita membentuk, ketika terjadi proses morfologis ada beberapa unsur yang terlibat, beberapa bentuk yang terlibat. Di ujung paling kiri, ini ada kolom bentuk, kemudian ada keterikatannya, perluasan, kelas, makna, dan contoh. Saya akan jelaskan satu persatu baris-barisnya. Ya, anggap misalnya ini adalah afiks. Jadi jika bentuk itu afiks cenderung memiliki keterikatan. Dia melekat pada bentuk dasar. Dia tidak bisa diperluas, jadi afiks tidak bisa diperluas karena dia hanya melekat pada bentuk yang lain. Jadi dia perluasannya tidak ada atau tidak bisa. Kelas katanya juga tidak ada. Tidak ada kelas kata untuk afiks. Apakah dia nomina, apakah dia verba, adjektif, atau yang sebagainya. Tidak. Afiks hanya menjadi afiks, bukan tidak punya kelas kata. Apakah afiks punya makna? Afiks punya makna, yaitu makna gramatikal. Ketika proses morfologis terjadi, baru makna afiks muncul. Tapi kalau tidak, afiks hanya akan menjadi afiks tanpa makna. Contohnya ada pada menasal atau sufiks kan. Berikutnya adalah proleksem. Proleksem sama dengan afiks, yaitu bentuk terikat dan melekat pada bentuk dasar. Juga sama, tidak bisa diperluas karena bentuknya yang terikat. Selanjutnya, tapi bedanya dengan afiks, proleksem itu memiliki kelas kata. Makna yang muncul juga kadang bisa muncul leksikal, misalnya aneka. Aneka itu ketika aneka rupa, aneka itu adalah berbagai rupa. Panca itu maknanya 5, makanya maknanya cenderung leksikal. Multi meskipun dia terikat, itu proleksem. Dan ini membedakan proleksem dari bentuk berikutnya itu pradasar. Morfem dasar terikat atau yang disebut juga dengan pradasar itu memiliki terikat pada afiks karena dia sebenarnya sifatnya terikat, atau dia melekat juga pada morfem dasar. Melekat pada afiks misalnya pada kata mengalir, melekat pada morfem dasar misalnya pada kata daya juang. Kira-kira itu ya. Kemudian perluasannya bisa diperluas seperti tadi daya juang, atau dia bertemu seperti mengalir, dia bisa diperluas dengan melekatkannya dengan afiks atau bentuk yang lain. Selanjutnya kelas katanya masih belum jelas mau dimasukkan kemana karena statusnya yang terikat tadi.
Makna yang muncul cenderung berbentuk leksikal, misalnya pada temu, melakukan aktivitas berjumpa dengan orang, ya, alir, eh, mengarah ke suatu tempat, kita tujuan, dan sebagainya. Lalu ada juga yang disebut dengan bentukan itu adalah klitik. Klitik ini serupa afiks tapi juga agak unik ya. Dia melekat pada kata, tidak bisa diperluas, kelas katanya ada karena dalam bahasa Indonesia ada klitik pronomina, misalnya pada kata ku, mu, dannya itu klitik pronomina, jadi ada kelas kata. Maknanya cenderung leksikal. Ku itu mengacu kepada aku, mu itu mengacu pada kamu, nya itu mengacu kepada dia. Contohnya seperti ini. Lalu ada partikel. Partikel juga sifatnya terikat, jadi dia melekat. Dia tidak melekat, dia cenderung bisa terpisah, bisa cenderung terpisah. Selanjutnya, eh, tidak bisa diperluas, partikel tidak bisa diperluas, kelas katanya ada. Kelas kata partikel ada pun, ya, karena ini kan konjungsi-konjungsi yang bisa bisa bersifat bisa diberikan kelas kata verbia, ya. Bisa gramatikal, maknanya bisa gramatikal, bisa juga leksikal karena ada yang cenderung terikat dan ada yang terpisah. Terakhir ada kata. Nah, berbeda dari yang lain, kata itu sendiri bisa melekat bebas. Dia tidak terikat karena dia cenderung bebas, bisa bergabung dengan siapapun atau bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, bisa diperluas karena dia bisa bebas, dia bisa diperluas. Kelas katanya jelas ada, kemudian maknanya cenderung leksikal. Karena sudah bisa berdiri sendiri, pasti maknanya leksikal. Contohnya bisa apa saja, Anda bisa buat yang lain. Saya di sini menuliskan bagus dan teriak. Nah, terakhir, hasil akhir dari proses morfologis itu sudah saya singgung di awal, dan tapi saya ingin tekankan kembali di sini bahwa hasil akhir dari proses morfologis yang juga merupakan dampak dari proses morfologis itu adalah berubahnya kategori pada suatu bentuk yang sebelumnya dari bentuk sebelumnya, dan juga berubahnya makna. Meskipun tidak mutlak syarat ini, tidak mutlak dampak ini, tapi ini adalah kecenderungan yang terjadi ketika proses morfologis terjadi, baik dalam bentuk afiksasi, reduplikasi, komposisi, abreviasi, derivasi balik atau derivasi zero. Saya kira ini saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan ini. Saya hanya bisa menitipkan pesan kepada Anda untuk membaca secara lebih teliti buku pembentukan kata dalam bahasa Indonesia yang ditulis oleh Harimurti Kirida Laksana. Saya sudah pastikan bahwa buku itu ada di perpustakaan kampus, jadi silakan Anda cari. Jika tidak ada, silakan manfaatkan um, sumber referensi lain untuk mencari tahu tentang konsep Krida Laksana tentang proses morfologis. Menurut saya, buku Krida Laksana tentang pembentukan kata dalam bahasa Indonesia jauh lebih kompleks paparannya dibandingkan bukunya Ramlan, bukunya Khair, atau bukunya Muskif. Jadi, silakan mencari tahu di sana. Saya cukupkan materi saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain